kita get to learn something that is outside of our comfort zone gitu. So in the end kita bisa menjadi a better version of ourselves. Halo Sobat Belajar, kembali di podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen bersama saya Tiara Gusman. Perlu saya infokan bahwa proses pengambilan gambar hari ini dilakukan dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku, serta seluruh kru maupun tamu telah dinyatakan negatif COVID-19 sesaat sebelum proses pengambilan gambar. Sobat Belajar, adakah di antara Sobat Belajar yang sangat menyukai pelajaran matematika? Atau justru Sobat Belajar butuh motivasi untuk belajar matematika? Nah, tamu saya kali ini bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk Sobat Belajar untuk lebih semangat belajarnya. Di studio ini, saya sudah kedatangan 2 orang siswa, mereka kakak beradik, berprestasi lagi di bidang matematika dan sains. Meskipun usianya masih 12 dan 13 tahun, tapi mereka ini sudah beberapa kali mewakili Indonesia di Olimpiade Matematika dan Sains tingkat dunia. Yuk kita langsung sapa, inilah Mishka Aoki dan Devon K. Enzo. Halo, Halo Kak Tiara, apa kabar nih Mishka dan Devon? kita baik dan sehat. Kalau Kak Tiara apa kabar? Baik, sehat dan tetap semangat ya. Iya. Oke. Terima kasih loh ini sebelumnya Mishka, Devon sudah berkenan untuk datang di podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen. Sebelumnya mungkin Kak Tiara mau nanya nih, kalian kan sudah luar biasa ya berprestasi gitu. Sebenarnya Mishka dan Devon ini mungkin boleh cerita dulu sekarang kelas berapa sih? Terus sekolahnya di mana? Terima kasih juga ya sudah undang kami di acara ini. Jadi saya kelas 8 SMP 2 dan saya 13 tahun sekolah di ICS Jakarta. Oke. Kalau Devon? Kalau saya 12 tahun sama sekolah di ICS Jakarta dan saya grade 7 SMP 1. Wow, oke. Jadi Mishka grade 8 dan Devon grade 7 sekarang ya. Iya. Oke, keren. Nah, ngomong-ngomong kalian kan ikut lomba ya, banyak sekali matematik dan sains. Pertanyaannya, kenapa sih suka matematik gitu? Kenapa? Kalau untuk kita berdua, kita suka matematika karena sebenarnya matematika itu fun ya, dan juga menantang gitu. Dengan kita belajar matematika, kita juga dapat belajar logika ya, dan cara berpikir secara kreatif gitu. Karena ini saat kita mau cari cara untuk menyelesaikan soal-soalnya. Saya juga suka matematika, salah satu alasan lagi yang saya selalu bilang adalah karena kan matematika itu black and white ya, jadi ilmu pasti. Jadi kayak black or white, benar atau salah gitu. So, jadi misalnya 4 kali 3 akan selalu 12, gak bisa 11, gak bisa 13. Ya jadi there's no gray area gitu di matematika. Jadi ini adalah salah satu alasan mengapa saya suka matematika. Iya, dan juga kalau untuk saya sama ya, saya suka matematika karena it's very fun, challenging, dan juga interesting ya. Tapi selain itu saya juga suka matematika because I think matematika itu sangat berguna ya di hidup kita. Di hidup kita sekarang ataupun di masa depan kita nantinya. Jadi kayak di masa kita depan nantinya kan kita ada pekerjaan ya. Dan kan kayak kalau ada pekerjaan seperti dokter atau accountant atau even kayak arsitek, ini kan semua perlu matematika ya. Jadi ini suatu alasan kenapa saya suka matematika. Menarik ya. Jadi semua tuh basicnya menurut kalian matematika gitu ya, akan berguna entah buat sekarang maupun buat nanti gitu. Nah, terus ngomong-ngomong soal lomba ya, pertama kali kalian ikut kompetisi itu kelas berapa sih? Terus kompetisi apa? Masih ingat nggak? Iya, masih ingat sih. Iya, jadi memang kita ikut kompetisi matematika dan sains internasional sejak kita kecil ya. Jadi sejak kita kelas 3 atau 4 SD, jadi 7-8 tahun ya. Jadi awal mulanya memang dari dorongan guru-guru di sekolah ya. Guru-guru kita mendorong kita untuk mengikuti kompetisi-kompetisi antar kelas seperti kayak Mathematics and Science Competition atau Battle of the Brains ya. Dan juga kompetisi-kompetisi tingkat nasional. Dan akhirnya kami berdua memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi internasional ya. Jadi kompetisi pertama yang kita ikuti adalah ICAS ya. ICAS? Iya. Apa itu?
ICAS itu kompetisi ada matematika, ada science, juga ada kayak writing dari Australia. Oke. Jadi memang kita berdua suka kayak ikut olimpiade ini karena dengan berpartisipasi ya di olimpiade ini, kita kan jadi tertantang gitu untuk mempelajari hal-hal yang lebih advance dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lebih susah gitu, levelnya di atas kita. Jadi kita get to learn something that is outside of our comfort zone gitu. So in the end kita bisa menjadi a better version of ourselves. Dan juga kebetulan kami berdua memang suka ya tantangan, dan kami berdua juga suka matematika dan juga suka sains. Jadi dengan melalui perjalanan ini kita memang senang ya karena kita bisa belajar bersama-sama dan juga kita sering bertukaran pikiran gitu saat mempersiapkan diri untuk olimpiade-olimpiade ini. Wah, luar biasa. Jadi tadi kalau Kak Tiara tangkap, kalian bilang kalian suka challenge gitu, kalian suka tantangan. Iya. Nah, dari semua kompetisi yang kalian ikutin, Kak Tiara mau nanya dong, menurut kalian, menurut Mishka dan Devon, arti kompetisi itu buat kalian apa? Untuk saya, I think arti kompetisi untuk semua orang pasti beda-beda ya. Mungkin ada yang think kompetisi itu kayak something where you can challenge others dan juga challenge yourself gitu. Tapi kalau untuk kami berdua, personally, I think kompetisi itu like cara atau a way gitu untuk better ourselves ya, untuk kayak improve ourselves. Karena kan kalau kita mau kompetisi, kita kan belajar dari materi-materinya. Dan materi-materi ini biasanya tuh jauh lebih susah ya dari yang sekolah. Jadi kita kan bisa ada kesempatan itu untuk learn something else. Kalian masih ingat nggak kompetisi atau lomba yang paling menarik buat kalian, yang paling berkesan? Kalau untuk saya kompetisi yang paling berkesan ya buat saya adalah saat saya memenangkan diamond medal di WMI di tahun 2021 kemarin. Karena it's my very first diamond medal, sama kan juga diamond medal itu di atasnya gold medal ya. Jadi itu mengapa sangat berkesan buat saya. Ya, dan untuk saya, I think the CMOOC competition ya. Jadi CMOOC ini dari Singapura dan ini kayak ada mathematics competition gitu. Jadi ada individual, jadi kita kerjakan sendiri dan juga ada yang grup. Jadi yang grup ini tuh sangat interesting ya, karena kan kita digrupin dengan orang-orang dari luar negeri. Jadi kita harus kayak komunikasi gitu. Oh, oke, menarik banget. Tapi itu dua-duanya berarti di tahun kemarin ya? Iya, di tahun 2021. Oh, artinya di tengah pandemi ya? Iya. Iya, memang. Nah, kan kita berarti pandemi ini kan sudah 2 tahun ya. Artinya kan selama pandemi itu berarti Miska dan Devon juga udah beberapa kali gitu kan ikut kompetisi. Kalau nggak salah di tahun 2021 kan kalian sudah dapat lebih dari 40 medal ya? Iya. Wah, luar biasa, selamat ya. Tapi Terima kasih. mungkin Kak Tiara mau nanya nih, menurut kalian ada nggak sih perbedaan ketika kalian ikut kompetisi sebelum pandemi dan setelah pandemi itu kayak gimana rasanya? Iya, jadi tentunya pasti berbeda-beda ya rasanya. Dulu waktu itu kan saya pernah join WMI saat kalau nggak salah 2019 ya di Fukuoka, Jepang. Dan saat itu kita sit in a room dengan 1000, ada banyak lagi orang students yang juga join kompetisinya. Tentunya to be there it feels great ya, dan juga sangat berkesan gitu. Tetapi kita juga feel very nervous kan kita kan next to many Banyak other, orang gitu ya? Oke. Ya, tetapi untuk Kalau kompetisi online juga ada some challenges kita atau iya. Jadi kan yang scary-nya adalah kayak internet kita ya, kalau akan nanti disconnect, akan di-disqualify atau enggak. Tapi udah pasti semuanya sangat berkesan. Oh ya, Mishka. Jadi kan waktu bulan Oktober 2021 kalau nggak salah Mishka pernah ikut International Sustainability Challenge ya? Iya. Terus menang di situ dan hasil karya Mishka katanya dibawa ke COP26 di Glasgow, betul ya? Iya, betul. Itu karyanya tentang apa? Terus apa yang menurut Mishka, apa yang unik dari karya itu? Iya, jadi ini kompetisi adalah International Sustainability Challenge Climate Action ya. Jadi kita harus membuat suatu video yang kayak encourage orang-orang dan kasih tahu orang-orang
untuk peduli lingkungan kita ya. Hmm. Ya, jadi saya bersyukur untuk bisa menang first place, di mana karya saya ditayangkan di depan world leaders di COP26 di Glasgow, Skotlandia. Wah, luar biasa. Selamat Miska ya, Terima sekali lagi. kasih. Terus untuk Devon waktu itu join juga kah dengan kompetisi yang sama? Iya, saya actually juga join ya kompetisinya. Ya, Oh, oke. Devon juga join dan juga won and go to the final round. Wah, selamat juga Devon, Ya, luar terima biasa. kasih. Buat teman-teman yang siswa, guru, dan bahkan untuk Kak Tiara sendiri, kalian tuh kan sangat inspiratif gitu ya. Dengan usia yang masih sangat belia gitu, tapi dengan segudang prestasi, kalian betul-betul menginspirasi. Nah, mungkin bisa nggak sih kalian cerita sedikit dengan sobat belajar yang ada di rumah gitu? Motivasi apa sih yang bikin kalian untuk terus berprestasi gitu? Kalau untuk kita berdua, I guess motivasi yang memberikan kita semangat ya untuk terus berprestasi adalah dengan mempunyai suatu goal. Karena sangatlah penting untuk setiap orang itu mempunyai suatu goal gitu. Apapun itu. Mungkin ada yang berbeda-beda ya. Misalnya seperti ada orang mungkin yang mau masuk ke universitas impiannya. Ada yang mau memenangkan a reward or award kayak gitu. Ada juga yang mau memenangkan medali, ada juga di mana mereka hanya mau membuktikan kepada dirinya bahwa mereka bisa mencapai goal itu. Jadi keinginan untuk meraih goal itu, ini adalah nantinya sebuah dorongan agar kita terus bersemangat untuk berprestasi. Jadi, kalau kita menghadapi tantangan-tantangan atau misalnya gagalan, goal inilah yang nantinya akan membuat kita untuk bangkit lagi gitu. Mendorong kita untuk terus bersemangat untuk mengejar prestasi dan juga goal kita. Oh, oke. Kalau Mishka gimana? Ya, kalau saya, I think motivasi kayak dari keluarga atau even dari lingkungan-lingkungan kita itu sangat important ya, sangat berarti banget. Jadi I think that orang tua dan semua teman-teman sama guru-guru juga have to keep motivating ya, karena itu help the student untuk juga mau mengikuti kompetisi dan fokus belajar. Tuh. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau buat Devon tadi dibilang kita tuh harus punya goals gitu ya. Jadi biar ketika kita jalan kita tuh tahu arah kita mau kemana, mau nyampe mana gitu ya. Luar biasa banget sih. Oke. Nah, terus bagi kalian yang sering memenangkan perlombaan gitu ya, kompetisi, pernah nggak sih seorang Mishka, seorang Devon itu mengalami kendala atau tantangan ketika mengerjakan soal matematik? Menurut kalian tantangannya belajar matematik tuh apa? Ada nggak sih? Iya, pasti ada ya tantangan kalau kita lagi mau belajar matematika gitu ya. Kalau for example kalau ada problem yang kita nggak bisa gitu, jadi kan kita kayak maybe akan kayak discuss together gitu, atau mungkin lihat di internet, lihat di YouTube untuk kayak math tutorial-tutorial gitu. Iya, jadi kita suka seperti itu ya. Dan kita juga belajar secara mandiri karena memang orang tua kami dari kecil sudah ajarin kami ya berdua untuk selalu belajar mandiri, try to do it ourselves dulu. Tapi kalau of course kalau kita need help ya, ada yang kita nggak bisa, kita boleh ask our parents dan our parents selalu akan prioritize us. Iya, dan kalau untuk belajarnya aja ya, memang terkadang-kadang kita jujur kayak feel kayak dikejar-kejar waktu gitu, karena memang schedule kita yang packed ya. Waktu sekolah kita yang cukup lama dari jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore, dan setelah itu kan kita masih harus mengerjakan semua tugas-tugas kan. Dan saat itu kan kita masih belum ya mempersiapkan diri, misalnya kalau ada olimpiade gitu. Ya, jadi, kita actually udah punya schedule dan kita kan harus ikut schedule-nya. Jadi schedule-nya tuh misalnya setelah kita sekolah kan kita harus mengerjakan semua tugas, PR, group work, semua itu. Ya, dan setelah itu baru kita do a bit of refreshing dengan melakukan kegiatan yang berbeda-beda gitu ya, misalnya berenang, nonton, mandi, atau makan gitu ya. Dan setelah itu baru kita bisa belajar matematika kalau misalnya ada olimpiade, ya. Iya, jadi memang maybe sometimes matematika itu lihatnya kayak scary gitu ya, atau kayak challenging banget.
Tapi it's actually fun ya. Challenging itu kan bikin kita lebih mau tahu bagaimana untuk actually solve the question ya. Dan juga kita harus believe in yourself ya. Percayalah diri sendiri dan dream high.